Halo teman-teman, dari ke-6 ya, terkait pada hal-hal proposal penelitian dan bagaimana cara mengawali pembuatan penelitian gitu ya. Bukan penelitian, sebenarnya bagaimana intinya teknis menulis di awal-awal penelitian, khususnya ketika kita ingin menulis terkait latar belakang. Nah, sebentar lagi setelah penjelasan singkat ini saya akan tampilkan hasil presentasi yang akan disampaikan oleh kelompok 6 dari kelas A dan kelas B. Untuk kemudian jawabannya nanti saya tidak perlu memberikan statement jawaban, melainkan teman-teman bisa melihat penjelasan tambahannya itu pada YouTube saya gitu ya, channel YouTube saya yang kuliah YouTube pada channel kuliah YouTube Tristan Rohmawan gitu ya, pada bagian playlist yang khusus kuliah YouTube gitu ya. Jadi di situ ada materi tentang ini, mulai dari tubuh penelitian ya, tubuh penelitian, jadi jenis-jenis penelitian, kemudian yang kedua masih terkait tubuh penelitian, dan yang nah ini yang ada hubungannya dengan kelompok 6 yang ini, latar belakang penelitian gitu ya. Jadi bagaimana cara membangun latar belakang penelitian, bagaimana menentukan dasar-dasar argumentatif gitu ketika kita memulai penulisan penelitian, itu bisa dilihat di bagian yang ketiga ini gitu ya. Kebetulan penjelasannya sih ketika mata kuliah PBSI ya, di PBSI di penelitian bahasa dan sastra, tetapi sama saja sebenarnya, konsep penelitian itu sama aja gitu. Ilmu apapun konsep penelitian itu sama aja, urutan-urutannya, tahapan-tahapannya itu secara garis besar, secara umum itu sama aja. Jadi kalian bisa lihat di sini bagaimana saya memberikan saran-saran untuk Anda memulai penelitian, mempersiapkan dan menulis bagian latar belakang gitu ya. Adapun untuk menjadi koreksi pada presentasi yang sudah dituliskan sudah dipresentasikan oleh kelompok 6 yang videonya akan saya tampilkan sebentar lagi, koreksinya adalah terkait proposal. Nah, teman-teman agaknya terlalu jauh memahami proposal yang ini, proposal pengajuan kegiatan. Ini beda gitu. Yang sedang kita bahas adalah proposal penelitian. Jadi bagaimana mengajukan proposal penelitian, artinya bagaimana kita menunjukkan kepada orang lain, entah itu yang mendanai atau orang yang akan membimbing kita mengenai apa yang akan kita lakukan dalam proposal kita, dalam penelitian kita. Nah, itu namanya proposal penelitian. Tapi kalau yang dijelaskan oleh beberapa kelompok ini ternyata juga nyambung ke proposal kegiatan. Ini beda ya. Jadi antara proposal penelitian dan proposal kegiatan itu beda. Harus teman-teman batasi itu perbedaannya gitu ya. Sedangkan untuk penjelasan lain tentang state of the art itu sudah ada di penjelasan di kuliah YouTube ya, di bagian yang ketiga ini, yang tubuh penelitian, latar belakang penelitian. Tentang state of the art sudah saya jelaskan di situ juga. Kemudian tentang bagaimana meyakinkan orang lain untuk menerima usulan penelitian kita, bukan usulan kegiatan ya, usulan penelitian kita, itu juga sudah saya jelaskan di sini gitu. Mulai dari bagaimana kita berargumen bahwa penelitian kita baru dengan cara menunjukkan penelitian-penelitian sebelumnya di latar belakang ya. Jadi beda ya teman-teman, harus juga memahami bahwa latar belakang itu juga ada penelitian terdahulu. Di kajian pustaka juga ada penelitian terdahulu. Hanya bedanya kalau di bagian latar belakang, penelitian terdahulu itu fungsinya untuk melandasi penelitian kita. Kalau dulu ada penelitian A, B, C, D, E, F, G, maka saya penelitiannya seperti ini. Kenapa? Saya mau nambahkan di A dan B, saya mau membantah di C dan D, dan seterusnya. Itu fungsi penelitian terdahulu ketika kita masukkan di dalam latar belakang.
Tetapi ketika penelitian terdahulu dimasukkan ke bagian kajian pustaka, fungsinya adalah untuk melandasi bagaimana pemikiran-pemikiran kita ketika melakukan analisis. Fungsinya sama dengan rujukan-rujukan teori, itu teman-teman. Jadi ya, bedanya seperti itu. Jadi nanti teman-teman bisa memahami lebih jauh tentang bagaimana latar belakang penelitian di sini, di video yang ada di sini. Nah, tunjuk. Nah, ini video ini. Gitu. Oke, teman-teman ya. Mari kita simak dulu video presentasi kelompok 6, dilanjutkan dengan video penjelasan tentang latar belakang penelitian. Sekaligus menutup, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang strategi menulis proposal dan pendahuluan artikel ilmiah serta tren penelitian pendidikan ekonomi. Nama anggota saya sendiri Ahmad Ayudi. Saya Mutiara Romadunia dan saya Yudia Katisari. Proposal penelitian. Penelitian pada hakikatnya adalah suatu kegiatan untuk memperoleh kebenaran mengenai sesuatu masalah dengan menggunakan metode ilmiah. Menurut Joseph, pada tahun 1979, penelitian adalah art and science guna mencari jawaban terhadap suatu permasalahan. Karena seni dan ilmiah, maka penelitian akan memberikan ruang-ruang yang akan mengakomodasi adanya perbedaan tentang apa yang dimaksud dengan penelitian. Sedangkan menurut Gerlinger, pada tahun 1986, penelitian dapat pula diartikan sebagai cara pengamatan dan mempunyai tujuan untuk mencari jawaban permasalahan atau proses penemuan. Jadi dapat disimpulkan bahwa penelitian adalah usaha seseorang yang dilakukan secara sistematis mengikuti aturan-aturan metodologi, misalnya observasi secara sistematis, dikontrol dan mendasarkan pada teori yang ada dan diperkuat dengan gejala yang ada. Fungsi penelitian. Fungsi dari suatu penelitian adalah: yang pertama, sebagai cara untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, baik berupa temuan baru, pengembangan ilmu atau teori yang ada, maupun koreksi terhadap ilmu atau teori yang telah usang. Yang kedua, sebagai cara untuk pengembangan teknologi. Yang ketiga, sebagai penyumbang informasi bagi pengambilan kebijakan dan perencanaan program pembangunan. Yang keempat, sebagai alat pemecahan masalah praktis di lapangan. Kelima, menemukan sesuatu yang baru. Walaupun banyak cara untuk menemukan informasi atau karya baru dalam dunia pengetahuan, penemuan yang dilakukan melalui sesuatu kegiatan penelitian adalah hasil yang andal dan mendapat pengakuan dari kalangan ilmuwan. Yang keenam, menemukan permasalahan penelitian. Untuk mengenal dan memilih penelitian permasalahan diperlukan kejelian dan penggunaan kriteria yang baik dari para peneliti. Isi proposal penelitian. Bagian isi. Yang pertama ada pendahuluan, kemudian ada latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, hipotesis penelitian, dan manfaat penelitian. Kemudian ada pendahuluan penelitian artikel ilmiah. Yang pertama, strategi merumuskan judul atau tema. Yang kedua, pembuatan latar belakang. Yang ketiga, mengemukakan penelitian terdahulu. Yang keempat, mengemukakan state of the art karya ilmiah. Yang kelima, merumuskan masalah dan tujuan. Yang keenam, membatasi artikel. Strategi menuliskan judul atau tema. Yang pertama, mencari tahu apa minat Anda. Dengan mencari tahu minat Anda, itu akan memudahkan kita untuk memasukkan minat tersebut karena sesuai dengan minat yang akan kita kerjakan.
dan akan mengerjakannya dengan sepenuh hati. Yang kedua, mulai dari sekeliling kita yang menggitar dengan menanyai tentang sekeliling, dosen apapun itu akan lebih bermanfaat untuk kita menentukan judul atau tema tersebut. Cari atau lebih lanjut di internet atau googling. Cari tahu lebih lanjut di internet atau googling tujuannya untuk mencari tahu apakah judul tersebut atau tema itu sudah banyak dibahas dan yang sudah bahas itu apa aja. Jadi kita lebih bisa menyaring apa yang akan kita masukkan ke dalam sebuah penelitian. Cari tahu apakah topik penelitian ini penting. Topik atau judul penelitian itu agar tahu apakah judul penelitian kita itu bisa mencari tahu di dosen, teman, atau sekeliling kita yang bisa memberitahu apakah penelitian itu penting. Seberapa signifikan penelitian ini untuk bidang kajian Anda? Dengan topik harus relevan dengan bidang kajian Anda dan menarik untuk diteliti serta mendatangkan kontribusi. Apakah topik yang Anda teliti mencapai masalah? Apakah topik yang Anda teliti bisa memecahkan masalah? Apakah penelitian Anda memang memecahkan masalah yang sangat penting dan relevan atau masalah yang kurang penting? Keterkaitan penelitian Anda dengan penelitian sebelumnya atau terdahulu. Penelitian sebelumnya sangat penting karena dapat menjadi fondasi bagi penelitian yang akan kita teliti atau yang akan menjadi judul atau tema kita penelitian yang sekarang. Membuat perencanaan untuk menyelesaikan topik penelitian dengan menyusun rencana yang masuk akal dan terarah, serta pertimbangan waktu yang Anda miliki dan sumber daya yang memang tersedia untuk menyelesaikan perencanaan pada judul atau tema tersebut untuk sebagai latar belakang dalam sebuah penelitian. Selanjutnya pembuatan latar belakang. Yang pertama, fakta. Fakta itu menjelaskan secara jelas tapi padat atau singkat hal atau objek yang akan diteliti. Jadi kita untuk pembuatan latar belakang ini kita harus membuatnya dengan sesuai fakta yang ada, sesuai dengan judul dan tren yang sekarang lagi terjadi di sekitar kita. Harus sesuai fakta. Yang kedua, fenomena. Fenomena ini menjelaskan problem yang menunjukkan urgensi penelitian. Dengan menjelaskan problematika kita itu menjadi fenomena problematika yang terjadi dalam judul atau tema kita, itu menjadikan pembuatan latar belakang menjadi lebih baik. Yang ketiga, analisis. Dengan memberi analisis terhadap permasalahan yang ada sampai jelas. Dari analisis tersebut banyak pembaca atau orang-orang yang akan meneliti, melihat latar belakang yang akan kita buat, itu bisa tahu dari analisis permasalahan yang kita buat tersebut.
Nomor 4, mengapa harus diteliti? Karena dari analisis tersebut seharusnya bisa menghasilkan sebuah kesimpulan awal mengapa proyek tersebut bisa dan harus diteliti lagi. Karena adanya penyimpangan atau ketidakberesan tersebutlah kemudian sebuah proyek penelitian selalu diteliti. Dalam latar belakang juga terdapat analisis sehingga sebuah masalah menjadi lebih jelas dan dapat diterima baik oleh pembaca. Yang kelima, memusatkan tema. Yang lima, pusatkan tema yang Anda bahas. Jangan bahas topik yang tidak relevan buat penelitian. Fokuskan pada aspek-aspek penting dalam penelitian seperti tulis perbedaan atau kesenjangan yang ada dengan literatur sebelumnya. Tuliskan hal-hal yang baru yang akan kamu bahas dalam penelitian. Dan jelaskan mengapa penelitian kamu sangat penting untuk dilakukan. Dengan begitu membaca kamu lebih tertarik. Yang keenam, ketertarikan. Ketertarikan ini menjelaskan ketertarikan peneliti untuk melakukan penelitian apa berdasarkan penjelasan di atas. Jadi dari penjelasan di atas itu dari yang pertama dapat fakta, fenomena, analisis, mengapa harus diteliti, pusatkan tema yang Anda bahas, itu akan memunculkan sebuah kesimpulan, dan kesimpulan itu bisa menjadikan daya tarik ketertarikan tersendiri dari latar belakang penelitian yang akan Anda bahas, dan supaya lebih menarik pembaca dengan judul penelitian yang akan Anda teliti. Selanjutnya, mengemukakan penelitian terdahulu. Menjelaskan penelitian dan teman penelitian sebelumnya yang sejenis untuk mencari tahu perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru sebagai penelitian. Dan selanjutnya, di samping itu, kajian terdahulu membantu penelitian dapat mempromosikan peneliti Anda serta menunjukkan originalitas dari penelitian Anda tersebut. Dengan penelitian terdahulu, kita bisa membandingkan penelitian kita agar lebih untuk mengembangkan penelitian yang akan kita teliti sebagai latar belakang, sebagai judul dalam penulisan karya tulis ilmiah. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mengemukakan state of the art karya ilmiah. State of the art merupakan kumpulan jurnal yang digunakan sebagai referensi dalam penelitian, memberikan penjabaran mengenai perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian yang akan digunakan. Yang pertama itu menjelaskan pentingnya penelitian. Salah satu kunci penting dalam melakukan penelitian ilmiah adalah pada start of the art itu dan game teori. Setidaknya dua istilah itulah yang harus dicari terlebih dahulu sehingga akan terlihat rumusan masalah yang ada di lapangan. Dua istilah itu saya dapatkan dari Profesor Ahmad Junaidi, dosen mata kuliah seminar proposal semester ini yang saya ikuti. Setidaknya saya ingin menjadi trik baru ketika akan melakukan sebuah penelitian. Dan yang kedua, pengembangan atau kebaikan apa dari penelitian sebelumnya. Unsur kebaruan penelitian, skripsi, tesis, atau disertasi hakikatnya merupakan hasil penelitian yang telah dilaporkan ke khalayak setelah beberapa tahapan dilalui, mulai penyusunan proposal, seminar proposal, pengumpulan data, analisis data, dan seminar hasil penelitian hingga ujian. Demikian banyak tahapan yang dilalui oleh seorang calon sarjana, magister atau doktor sehingga diharapkan karya akhir itu berkualitas. Ada beberapa ukuran
untuk menilai kualitas karya ilmiah sebagai berikut, yaitu yang pertama novelty atau kebaruan, artinya di bidang yang dikaji sangat baru dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Yang kedua, memberikan kontribusi nyata bagi kehidupan. Dan yang ketiga, dilalui dengan proses metodologis yang benar. Yang keempat, bukan pengulangan apalagi penjiplakan dari karya sebelumnya. Dan yang kelima, dilakukan dengan penuh kejujuran. Merumuskan masalah dan tujuan. Di situ ada memuat pokok-pokok persoalan yang akan diteliti atau dijelaskan dalam analisis. Maksudnya bagaimana? Bisa berupa pokok persoalan, berupa yang diberikan, masalah yang diberikan atau diperinci itu berdasarkan urutan kerja penelitian atau tahapannya atau berdasarkan klasifikasinya. Untuk yang kedua, bisa berupa pokok persoalan besar atau persoalan yang diberikan berdasarkan urutan kerja penelitian atau tahap pembagian ranah konsep atau klasifikasi konsep. Dan yang ketiga, lengkap itu yang dimaksud apa? Objek, teori atau pendekatan, metode, batasan konteks atau situasi. Dan yang keempat, kemampuan membuat fokus atau isu turunan isu-isu besar yang ditemukan. Baik, selanjutnya membatasi artikel. Di sini ada batasan penelitian. Di situ ada dua, yaitu membuat batas-batas cakupan penelitian. Yang kedua, dasar batasan. Terdiri apa saja? Terdiri dari deskripsi objek, metode atau teknik, teori atau konsep, waktu atau masa, konteks, wilayah, dan sebagainya. Itu ada lagi perhatian. Kualitatif dibatasi deskripsi kualitatif. Kuantitatif dibatasi angka kuantitas. Dasar batasan sama dengan teori. Kuantitatif dibatasi perkembangan belajar siswa. Misalnya dibatasi pada 10 anak sebagai sampel dari masing-masing kelas, dari kelas 1 sampai kelas 6. Terkait apa? Terkait belajar bahasa Indonesia semester 1 sampai 2, dari kelas 1 sampai kelas 6 gitu ya. Untuk yang kualitatif itu tidak boleh pakai sampel kecuali wilayah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, maafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 6, yaitu atas nama Mujahidin Agung Pamuji dengan nomor NIM 2018 720 3064 dan Nur Aziza dengan nomor NIM 2018 720 3062 dan dengan Siti Munawaro dengan nomor NIM 2018 720 3086. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan sebuah PowerPoint tentang strategi menulis proposal dan pendahuluan artikel ilmiah serta dalam penelitian pendidikan ekonomi. Penelitian proposal adalah suatu rencana yang dituangkan dalam bentuk rancangan kegiatan dalam bentuk tulisan dan dijelaskan secara sistematis dan terperinci. Proposal umumnya dijadikan pedoman kerja atau acuan dalam pelaksanaan kegiatan yang direncanakan menurut KBBI. Pengertian proposal adalah suatu rencana yang dituangkan dalam bentuk rancangan kerja, perencanaan secara sistematis, matang, dan teliti yang dibuat oleh peneliti sebelum melaksanakan penelitian, baik penelitian di lapangan atau disebut field research maupun penelitian di perpustakaan atau disebut library research. Dan adapun fungsi proposal
yaitu di bidang penelitian umum. Yang pertama, di bidang penelitian umum, proposal berfungsi sebagai dasar untuk melakukan penelitian yang berhubungan dengan sosial, budaya, agama, ekonomi, dan bidang lainnya. Dan yang kedua, di bidang usaha atau bisnis, proposal berfungsi sebagai gambaran dan proyeksi dalam mendirikan suatu usaha. Dan yang ketiga, proposal berfungsi untuk memberikan informasi mendetail tentang suatu kegiatan ketika mengajukan dana untuk pelaksanaan kegiatan, misalnya perayaan, seminar, pelatihan, dan lain-lain. Dan yang keempat, dalam suatu proyek, proposal berfungsi sebagai dasar melakukan tender, baik dari lembaga pemerintahan maupun swasta. Dan adapun jenis-jenis proposal secara umum, yaitu proposal kegiatan. Proposal kegiatan adalah satu jenis proposal yang umum dibuat baik secara individu maupun kelompok. Tujuan proposal ini diajukan untuk menyelenggarakan sebuah kegiatan. Contoh proposal kegiatan yaitu yang pertama, proposal penunjukan seni budaya. Dan yang kedua, proposal penyelenggaraan lomba desa. Dan yang ketiga, proposal perayaan ulang tahun sekolah. Di sini, dalam kegiatan tersebut, kita harus memberikan proposal untuk menjalankan kegiatan yang akan dilaksanakan, yaitu dari desa ataupun dari masyarakat, RT, RW, ataupun dari kepala desa. Yang kedua yaitu proposal bisnis atau usaha. Proposal bisnis atau usaha adalah salah satu jenis proposal yang berkaitan dengan dunia bisnis dan rencana kerja, baik secara individu atau kelompok. Jenis proposal ini dibuat untuk memberi gambaran usaha yang akan dikerjakan pada investor atau pihak yang diajak bekerja sama. Contohnya yaitu proposal pendiri tempat usaha, proposal kerjasama antar perusahaan, proposal peminjaman dan dana usaha. Yang ketiga yaitu proposal penelitian. Proposal penelitian adalah salah satu jenis proposal yang digunakan dalam bidang akademis. Jenis proposal penelitian diajukan untuk melakukan riset dan penelitian tentang topik seputar ilmu pengetahuan. Proposal penelitian bisa berupa penelitian pengembangan, penelitian kualitatif, dan penelitian kuantitatif. Contohnya yaitu proposal penelitian untuk skripsi, proposal penelitian untuk tesis, dan proposal penelitian riset pengembangan. Yang keempat yaitu proposal proyek. Proposal proyek adalah salah satu jenis proposal yang juga berkaitan dengan dunia bisnis. Jenis proposal ini agak mirip dengan proposal bisnis atau usaha. Bedanya, proposal proyek lebih difokuskan pada suatu proyek bisnis, pengajuan, pembangunan, dan sejenisnya. Contohnya yaitu proposal proyek pembangunan jalan, proposal proyek pendirian bangunan, proposal proyek izin pertambangan. Pendahuluan artikel jurnal ilmiah. Strategi mencari ide, judul, atau tema. Yang pertama, tentukan permasalahan. Yang kedua, tentukan ruang lingkup pembahasan. Yang ketiga, gali informasi dari berbagai penelitian sejenis. Yang keempat, buat judul dengan kata-kata sederhana, lugas namun spesifik. Yang kelima, perbanyak referensi. Yang keenam, pilih judul yang relevan dengan bidang keilmuan Anda. Yang ketujuh, jangan terlalu perfeksionis. Yang kedelapan, menggunakan tata bahasa yang baku dan benar. Pendahuluan artikel jurnal ilmiah. Ada tiga strategi mencari ide, judul, atau tema. Yang satu, tentukan permasalahan. Yang dua, tentukan ruang lingkup. Yang satu, memilih judul bukanlah langkah pertama dalam menyusun proposal, tetapi apa permasalahannya yang akan dipilih untuk dijadikan bahan penelitian. Yang kedua, tentukan ruang lingkup pembahasan. Ruang lingkup pembahasan
akan memudahkan Anda untuk menentukan judul proposal penelitian Anda. Ruang lingkup mencakup batasan-batasan suatu hal yang akan diteliti oleh pendapat. Yang ketiga, mengemukakan state of the art karya ilmiah. Pada penelitian state of the art adalah langkah untuk mempresentasikan kebaruan dari hasil penelitian yang dilakukan menjadi yang pertama mencetuskan suatu ide, produk, pemecahan masalah merupakan dasar dari adanya penelitian. Merumuskan masalah dan tujuan. Perumusan masalah dilakukan dengan tujuan untuk memenuhi rasa ingin tahu baik dari penelitian maupun dari pembacaan. Dengan dilakukannya perumusan masalah akan dapat diketahui masalah yang akan dipecahkan sehingga akan menarik rasa ingin tahu terhadap solusi dari masalah tersebut. Yang ketiga, membuat judul dari proposal, yakni judul dari kelompok kami, perubahan paradigma pendidikan dari ekonomi di masa pandemi COVID-19. Sekian dari kelompok kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk di latar belakang penelitian bahasa Indonesia. Bagian ini nanti sekaligus akan membahas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan penelitian, dan definisi operasional. Nah, kalau deskripsi ini ada di bab 1, di bagian pendahuluan, ya. Jadi isinya ada latar belakang dan seterusnya itu. Langsung aja kita bahas satu persatu, mulai dari latar belakang. Latar belakang itu menjelaskan beberapa hal, diantaranya yang pertama fakta, fenomena, penelitian terdahulu, kemudian state of the art, dan yang terakhir ketertarikan. Jadi ada kalimat ketertarikan gitu. Yang pertama fakta, menjelaskan secara jelas, tapi singkat ya, menjelaskan secara jelas dan singkat hal atau objek yang diteliti. Misalnya Anda meneliti tentang sebuah sekolah, maka jelaskan sekolah itu di mana, jenis sekolah yang bagaimana, karakteristik sekolahnya bagaimana, itu dijelaskan. Tetapi tidak secara rinci, karena rincian terkait objek penelitian nanti ada di bab selanjutnya, gitu ya. Kalau di latar belakang singkat, padat, dan jelas objeknya apa. Misalnya kalau objeknya adalah siswa berkebutuhan khusus, kemarin ada contoh penelitian perkembangan bahasa pada siswa dengan bibir sumbing, gitu ya. Nah, perlu dijelaskan bibir sumbing yang bagaimana, pada jenis yang bagaimana, gitu ya. Apakah secara keseluruhan rongga atas mulutnya itu tidak ada, atau hanya labio bagian atas yang rusak, gitu ya, atau ada kerusakannya sampai sobek sampai di mana, gitu ya. Kan jenisnya apa namanya, bibir sumbing itu kan beda-beda, gitu. Nah, itu dijelaskan, tapi singkat saja, gitu ya, poin-poin pentingnya. Kemudian penderita bibir sumbing yang ada di mana, gitu kan, karena kan tidak semua penderita diteliti. Jadi itu dijelaskan tapi singkatnya, gitu ya. Jadi menunjukkan fakta yang akan diteliti. Yang kedua, fenomena yang akan diteliti. Jadi tadi fakta. Fakta itu apa aja yang ada di dunia, apa saja yang ada di dunia. Kemudian faktual, gitu ya, ada, bisa dicitra, bisa diraba, bisa dilihat, bisa dirasakan, itu fakta. Sedangkan fenomena adalah bentuk tidak biasa, terkadang problematik, gitu ya, bentuk tidak biasa atau yang terkadang problematik pada fakta-fakta yang ada di dunia, gitu ya. Ini fenomena. Jadi fenomena ini mestinya tidak biasa. Yang dimaksud fenomena di situ menjelaskan problem yang menunjukkan urgensi penelitiannya. Jadi pada fakta itu tadi problemnya apa? Misal faktanya adalah anak usia dini, antara usia 5 sampai 7 tahun. Ini kan usia PAUD ya, usia PAUD TK gitu.
urgensinya apa? Misalnya urgensinya ketika anak-anak usia PAUD ini perkembangan bahasanya terpengaruh oleh gaya bahasa masyarakat Melayu gitu ya, akibat pengaruh Upin Ipin. Nah, itu kan fenomena, hal yang tidak biasa, hal yang seharusnya tidak seperti itu gitu ya. Tidak normatif atau misalnya tidak umum gitu ya, tidak biasa. Itu fenomena. Berikutnya setelah fenomenanya dijelaskan, Anda bisa menempatkan di latar belakang penelitian terdahulu. Nah, tujuannya adalah untuk menjelaskan penelitian dan temuan penelitian sebelumnya yang sejenis gitu ya. Jadi sebelum Anda atau saya meneliti pada pokok persoalan ini, sebelumnya orang lain ada yang pernah meneliti nggak? Penelitiannya bagaimana? Temuannya apa gitu ya. Nah, tapi ini perlu kita garis bawahi bahwa fungsi adanya penelitian terdahulu di latar belakang beda dengan yang ada di metode. Nah, ini seringkali orang rancu. Kenapa penelitian terdahulu ini harusnya ditaruh di mana? Di latar belakang atau di metode kajian pustaka ya, di bab 2 gitu. Ada yang mengatakan di bab 2 saja biar gak ngeribeti di latar belakang gitu ya. Ada lagi yang mengatakan loh, kenapa harus ditaruh di bab 2, cukup ditaruh di latar belakang. Nah, ini berarti nggak paham gitu ya. Nggak paham fungsi dari menempatkan penelitian terdahulu gitu. Nah, di latar belakang dan di bagian kajian pustaka beda fungsinya. Kalau di latar belakang, penelitian terdahulu ditempatkan di situ untuk menunjukkan state of the art-nya atau menjelaskan pentingnya penelitian, pengembangan, kebaruan yang akan diciptakan. Jadi dari penelitian itu yang baru apa? Nah, kita kan tidak bisa mengatakan penelitian kita baru kalau kita tidak merujuk pada penelitian yang sebelumnya. Nah, itu maksudnya. Jadi penelitian terdahulu ditaruh di latar belakang, tujuannya untuk menunjukkan bahwa penelitian kita baru. Sebelumnya ada penelitian ini, maka saya meneliti ini. Sebelumnya ada penelitian ini, maka saya tertarik untuk ini. Sebelumnya ada penelitian ini, ternyata di penelitian ini salah, kurang tepat, atau ada yang miss, atau ada yang seharusnya ditemukan oleh peneliti sebelumnya tapi tidak disadari, maka saya akan menemukannya pada penelitian saya. Nah, itu. Jadi fungsi penelitian terdahulu di bagian latar belakang. Beda dengan yang ada di kajian pustaka. Ya, kalau di kajian pustaka tujuannya penelitian terdahulu dihadirkan untuk mempelajari perkembangan penelitiannya, mempelajari sejarah penelitian tersebut. Sebelumnya ada penelitian apa? Gitu ya. Bagaimana perkembangan penelitian pada subjek ini, pada ilmu ini, pada teori ini. Nah, itu melihat perkembangan teorinya. Gitu ya. Jadi bukan untuk menunjukkan state of the art-nya. Ini beda. Gitu ya. Jadi kalau yang di latar belakang untuk state of the art, kalau di bagian kajian pustaka itu memang untuk mengkaji pustaka. Gitu ya. Mengkaji penelitian terdahulu, plus minusnya, problematikanya gitu ya, sehingga tidak kita ulangi problematikanya itu pada penelitian kita. Yang bagus kita ambil dalam penelitian kita. Nah, itu bedanya penelitian terdahulu pada latar belakang dan kajian pustaka. Dan yang terakhir di latar belakang ada sebuah kalimat gitu ya, 1-2 kalimat dalam sebuah paragraf akhir gitu ya, yang menunjukkan atau menjelaskan ketertarikan peneliti untuk melakukan penelitian apa berdasarkan poin-poin yang ada di atas itu. Jadi nanti kalimatnya mungkin ya, kalau secara umum kalimatnya seperti ini. Dengan adanya penjelasan-penjelasan mengenai fakta, fenomena, dan penelitian terdahulu di atas, maka peneliti di dalam penelitian ini akan melakukan kajian berjudul, mungkin seperti itu, atau kalimatnya bisa beda-beda. Intinya menjelaskan ketertarikan peneliti untuk melakukan judul penelitian itu sekaligus rumusan masalahnya.
Kalau di skripsi rumusan masalah dibedakan di poin berikutnya. Kalau di artikel nantinya latar belakang itu isinya nanti gabung rumusan masalah dan tujuan jadi satu. Itu kalau di artikel ilmiah karena lebih ringkas. Setelah latar belakang tadi kita masuk ke rumusan masalah. Rumusan masalah itu tujuannya untuk memuat pokok-pokok persoalan yang akan diteliti atau dijelaskan dalam proses analisis atau penelitian. Pokok-pokok persoalannya bisa berupa pokok persoalan besar, bisa berupa pokok persoalan yang diberikan atau dirinci. Dirincinya berdasarkan urutan kerja penelitian atau tahapannya, atau bisa juga berdasarkan pembagian ranah konsepnya, atau bisa juga berdasarkan klasifikasi konsep. Gitu ya. Jadi memberikan rumusan masalah itu caranya macam-macam, gitu ya. Rumusan masalah ada rumusan masalah besar, ada rumusan masalah kecil. Beberapa penelitian ada yang langsung rumusan masalah besar saja, satu saja rumusan masalahnya. Ada yang langsung rumusan masalah kecil-kecil dipisah-pisah. Ada juga yang ditentukan dulu rumusan masalah besar, baru rumusan masalah kecil diberikan. Dasar batasan yang berikutnya, batasan dalam penelitian, yaitu batasan waktu atau masa, gitu ya. Jadi ini kemarin terjadi di salah satu mahasiswa, penelitiannya itu adalah meneliti podcast, gitu ya. Podcastnya Deddy Corbuzier. Nah, dia bingung batasannya apa, gitu ya. Maka saya minta dia membatasi, ada 3 yang dia batasi: deskripsi objek, waktu, masa, dan konteks, gitu ya. Jadi dia membatasi berdasarkan deskripsi objeknya. Dia fokus pada podcastnya Deddy Corbuzier yang wawancara, gitu ya. Jadi podcastnya Deddy Corbuzier yang seperti wawancara radio itu. Berikutnya waktu atau masanya diambil 2 bulan ke belakang, gitu ya. Jadi bulan sekarang ini Mei, gitu ya. April dan Mei. Jadi podcast yang ada pada bulan April dan Mei 2020 itu dibatasi di situ, gitu ya. Nah, kemudian setelah membatasi podcast dalam waktu, masih dibatasi lagi dengan konteks. Konteks yang dimaksud di sini adalah podcastnya hanya diambil yang temanya tentang COVID, tema corona, COVID, PSBB, lockdown, latar belakang politik di balik lockdown, latar belakang ekonomi di balik lockdown. Kemudian ada beberapa fenomena tentang jual beli masker dan sanitizer yang luar biasa mahal, gitu ya. Nah, dibatasi di konteks yang itu. Ini sekalian saya jelaskan bagaimana membatasi secara konteks, gitu. Berikutnya juga bisa batasan secara wilayah. Nah, ini terjadi misalnya kita meneliti di bidang bahasa ya, jadi ada dialek, gitu ya, dialektologi. Nah, dialektologi itu kan batasannya wilayah, gitu ya. Kemudian kita menganalisis misalnya bahasa Jawa Madura, gitu ya. Bahasa Madura Jawa, maaf. Bahasa Maduranya orang Jawa, Madura Jawa. Bahasa Madura Jawa yang dituturkan oleh masyarakat di Kota Pasuruan. Nah, ini luas, gitu ya. Pasuruan ada berapa kecamatan, ada berapa kelurahan, gitu ya. Nah, ini luas. Kemudian peneliti akan membatasi cakupan wilayahnya hanya pada kecamatan yang banyak orang dengan budaya Madura, entah karena keturunan atau karena budayanya memang budaya masyarakat Madura. Jadi dalam sebuah komunitas Madura yang sangat besar di Pasuruan, akhirnya dipilih misalnya di kecamatan yang ada di pesisir Kota Pasuruan. Ada berapa kecamatan? 3. Waduh, masih kebanyakan, gitu ya.
3 kecamatan masih kebanyakan. Oke, dibatasi lagi. Ambil 1 kecamatan yang punya latar belakang masyarakat sangat dekat kaitannya dengan sejarah migrasi masyarakat Madura ke Pulau Jawa, atau setidaknya kecamatan yang budaya Maduranya paling kental. Itu, ini dipilih salah satu kecamatan. Nah, itu membatasi secara wilayah. Dan masih banyak sebenarnya jenis-jenis pembatasan penelitian yang lain. Tapi ini yang saya jelaskan, ini yang pada umumnya dibatasi dengan itu, gitu ya. Jadi ini penting untuk diperhatikan. Jadi gak boleh main-main kita tentang batasan penelitian. Kalau penelitiannya kualitatif, maka dibatasi secara deskriptif kualitatif. Dideskripsikan secara kualitatif. Batasannya itu ya. Nah, yang saya tunjukkan itu yang di atas itu rata-rata batasan deskripsi kualitatif. Nah, bagaimana kalau penelitian kuantitatif? Maka dibatasi dengan angka kuantitas. Misal dideskripsikan misalnya kuantitatif ini ya, perkembangan hasil belajar siswa, itu boleh dibatasi kuantitatif. Misalnya dibatasi pada 10 anak sebagai sampel dari masing-masing kelas. Ada kelas 1 sampai 6. Terkait apa? Hasil belajar bahasa Indonesia. Peningkatan hasil belajar bahasa Indonesia semester 1 dan 2 di kelas 1 sampai 6. Itu. Atau mulai dari SMP kelas 7 sampai SMA kelas 12. Diambil 10 sampel boleh, per kelas boleh diambil 10 sampel. Karena kan ini kuantitatif. Kalau kualitatif gak boleh dibatasi sampel, itu tidak boleh. Gitu ya. Batasnya ya wilayah. Gitu. Kalau misalnya tadi Pak, bagaimana dengan ini dialektologi? Dialektologi ini kan penelitian bahasa yang unik. Kualitatifnya ada, kuantitatifnya ada. Kuantitatifnya ketika kita menghitung perbandingan antara populasi dan sampel orang-orang yang menggunakan bahasa Madura itu tadi. Maka bolehlah setelah wilayahnya dibatasi, dipersempit wilayahnya, dipilih per kelurahan diambil 20 sampel, boleh. Itu. Nah, ada kuantitatifnya. Kualitatif ya kualitatif. Itu. Saya mau meneliti ini persepsi mahasiswa terhadap proses apersepsi. Nah, persepsi terhadap proses apersepsi dosen. Jadi dosen itu kan datang, biasanya ngobrol ya. Kamu pernah pernah melihat orang bibir sumbing? Bagaimana bahasanya orang bibir sumbing? Ternyata mau menjelaskan tentang problematika bahasa pada orang-orang dengan kebutuhan khusus. Nah, itu kan apersepsi. Maka ketika kita mau meneliti apersepsi di sebuah kelas, ya seluruh kelas itu diteliti, seluruh mahasiswanya diteliti. Misal lagi kita mau meneliti nilai religiusitas pada sebuah novel. Nah, kita tidak boleh nilai religiusitas ada berapa? 5 Pak. Diambil berapa sampel? Jadi nanti nilai religiusitas yang pertama 5 sampel, yang kedua 5 sampel, yang ketiga 5 sampel. Tidak boleh. Ya, jadi 1 halaman novel harus dianalisis, 5 itu dicari. Wah, novelnya ada berapa? 300 halaman. Ya sudah, berarti prosesnya 300 kali 5 kali proses pencarian data. 1 halaman dicari. Mana unsur dari 5 religiusitas itu tadi? Tidak boleh misalnya dalam 1 novel religiusitas jenis A 5, jenis B 5, jenis C 5. Nggak boleh, ini kan kualitatif bukan kuantitatif ya. Jadi itu. Berikutnya dasar batasan teori gitu ya. Jadi ini juga harus jelas. Gitu. Misalnya
ketika kita membatasi di dialektologi, secara kualitatif iya dibatasi, secara kuantitatif iya dibatasi. Ada nggak dasar teorinya? Cari. Banyak itu buku-buku model-model dan strategi penelitian, buku-buku tentang metode berpenelitian, itu banyak petunjuk bagaimana cara membatasi sebuah cakupan penelitian. Jadi tidak asal misalnya tidak boleh membuat batasan karena ketidakmampuan. Misal, Pak, ini ya saya mengerjakan skripsi Pak kurang 2 minggu Pak, karena selama ini saya sakit. Terus bagaimana Mas? Ya sudah Pak, saya batasi nggih Pak. Jadi di setiap perumusan masalah analisisnya 5 saja ya Pak. Misalnya nilai sosial ini kan ada 5 Pak. Jadi nilai sosial yang pertama saya carikan 5, nilai sosial yang kedua saya carikan 5. Kenapa Mas? Karena waktunya sudah habis Pak. Nggak boleh gitu ya. Jadi penelitian ini hal yang serius gitu ya, harus diseriusi gitu ya. Nggak boleh dibuat atas dasar ketidakmampuan peneliti, apalagi dengan alasan waktu meneliti sudah mepet. Ya kalau ngomong waktu meneliti sudah mepet, nah dari kemarin ngapain gitu ya, kok gak diselesaikan penelitian. Bagaimanapun alasannya, penelitian itu sudah ada pakemnya gitu ya. Tidak boleh membatasi penelitian hanya karena ketidakmampuan, harus ada dasar batasan teori yang jelas. Itu berikutnya, nah ini contoh batasan kuantitatif, batasan kualitatif. Di sini dibatasi studi deskriptif ya, khusus pada problem praktik berbahasa. Jadi hanya problemnya saja, praktik secara umum tidak. Penderita bibir sumbing, nah di SDLB kan macam-macam, ada bibir sumbing, ada autis, ada problem pendengaran, ada problem penglihatan, macam-macam, ada problem bicara, ada slow learner gitu ya. Semua itu tidak dilewati semua. Kita hanya fokus pada bibir sumbing. Kemudian kelasnya dibatasi 5 dan 6 saja. Gitu ya. Itu dibatasi juga di SDLB 1, di SDLB yang lain tidak. Dibatasi juga kotanya. Gitu ya. Berikutnya, bagaimana perbandingan perkembangan hasil belajar memperbaiki kalimat rupang dengan metode close test menjodohkan dan pilihan benar salah. Bagaimana perbandingan perkembangan hasil belajar memperbaiki kalimat rupang dengan metode macam-macam itu. Jadi batasannya hanya batasan di metode gitu ya. Maaf, ini batasan kualitatif dan kuantitatif ini dihapus saja. Ini contoh batasan gitu aja, nggak ada kaitannya dengan kuantitatif dan kualitatif itu ya. Berikutnya, definisi operasional. Setelah tadi dibatasi penelitiannya biar tidak lari kemana-mana, biar lebih mudah menelitinya, sekarang membuat definisi operasional. Definisi operasional memuat definisi singkat pada bagian-bagian yang penting dalam penelitian. Bagian apa saja itu? Pertama teori, kedua metode atau teknik, ketiga objek. 3 hal. Nah, tujuannya untuk memperkuat batasan penelitian. Tujuan dari definisi operasional. Penting untuk diperhatikan, definisi operasional bukan copy paste teori dari buku, melainkan dibuat sendiri oleh penulis atau peneliti berdasarkan teori. Jadi, definisi operasional jangan diberi kutipan, ya, tidak mencitasi, beri sendiri batasannya. Itu. Kalaupun mau mencitasi, Pak ini kan hasil tulisan orang, maka kutipannya tidak langsung, gitu ya.
Jadi ada beberapa teori, Anda simpulkan sendiri, buatkan sendiri definisinya. Kalau Anda merasa definisi itu merujuk pada orang lain, berarti statusnya kutipan tidak langsung. Diberi keterangan gitu ya. Disarikan dari teori ini dan disarikan, bukan copy paste teori. Tidak ada kutipan langsung, dan definisi operasional itu tidak panjang, gitu ya. Beda dengan kajian teori.